Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Menak Jinggo, pangeran yang dikuyo-kuyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Raden Wirobumi yang sudah mengumpulkan ribuan prajurit, yang juga dihadiri oleh para senopati dan lurah prajurit, maka dukungan mengalir dan simpati dari para prajurit diberikan kepada Raden Wirobumi. Tetapi ada seorang senopati yang berani berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh Raden Wirobumi. Dia adalah senopati Dipo Manguri. Setelah terjadi pembicaraan empat mata antara Raden Wirobumi dan senopati Dipo Manguri, sesuai dengan permintaan dari senopati Dipo Manguri, maka tepuk tangan meriah menyambut dua orang yang sudah selesai melakukan pembicaraan. Pemirsa dimanapun Anda berada, di saat para prajurit gemuruh memberikan sambutan dan tepuk tangan dari dua orang, yaitu Raden Wirobumi dan senopati Dipo Manguri, maka tiba-tiba suara tepukan tangan dan suara yang bergemuruh itu tiba-tiba berhenti, sehingga suasana menjadi diam, tidak berbicara, tidak ada suara-suara, dan tidak ada tepuk tangan. Karena tiga orang pilar Mojopahit, yaitu Mahamantri Mukya, Gajah Enggon, Sang Arya Mandalika Laksamana Nala, dan Wredomantri Empu Tanding hadir di tempat itu, sehingga semua mata tertuju kepada tiga tokoh itu. Mereka ingin mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh tiga tokoh Mojopahit ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Mahamantri Mukya Rakrian Patih Gajah Enggon berkata, "Wahai Raden, apa yang Raden lakukan ini? Ada apa? Raden mengumpulkan banyak prajurit seperti ini. Katakan, apa maksudnya? Apa yang Raden inginkan? Katakan kepada kami." Raden Wirobumi terdiam. Kemudian tidak mengurangi rasa hormatnya kepada Rakrian Mantri Mukya Gajah Enggon. Raden Wirobumi mengaturkan sembah penghormatan kepada
Mahapatih Gajah Anggon. Mohon ampun, Paman. Prajurit-prajurit yang sekian banyaknya, baik yang berkumpul di alun-alun maupun yang berkumpul di sini, di bangsal keprajuritan, semuanya yang mengundang adalah saya. Para senopati yang hadir, para lurah, prajurit yang hadir, dan ribuan orang yang hadir di tempat ini adalah undangan saya. Mengapa aku melakukan ini semuanya? Sudah aku katakan kepada Paman Patih bahwa Wirobumi tidak berambisi untuk menjadi seorang raja. Karena Wirobumi tahu diri, siapa aku ini. Aku adalah anak dari istri selir Prabu Hayam Wuruk. Aku memahami itu semuanya. Bahkan ibuku melarang ayahku untuk mengangkat aku sebagai Kumoro Rojo. Ibu melarang. Ibu tidak setuju. Oleh sebab itu, Paman, aku di sini hanya ingin menyuarakan suara hatiku. Aku ingin keadilan ditegakkan. Jika ayahku dalam keadaan sehat bisa melaksanakan pemerintahan, maka semua urusan akan diadukan kepada ayah Prabu. Tetapi jika ayah Prabu sendiri yang diperlakukan tidak adil, kemudian kepada siapa aku mengadu? Semuanya dalam keadaan diam, seakan-akan pura-pura tidak mengerti, pura-pura tidak ada masalah, seakan-akan tidak ada apa-apa. Sudah jelas ayah Prabu adalah orang yang menjadi korban. Korban diracun oleh orang. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintahan ini? Apa yang dilakukan oleh penegak-penegak hukum? Apa yang dilakukan oleh Sabto Prabu? Tidak ada. Semuanya seakan-akan tidak melihat. Semuanya seakan-akan tidak mendengar. Kalau sudah keadaan seperti ini, aku sebagai anak harus bertindak untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan kepada orang tuaku. Oleh sebab itu, Paman, aku akan melakukan apa saja demi membela orang tuaku. Karena aku sudah cukup untuk bersabar. Kalau kepada orang tuaku yang berkedudukan sebagai seorang raja bisa dilakukan seperti itu, apalagi saya dan prajurit-prajurit yang hadir di sini. Tentu saja dengan seenaknya mereka akan melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Oleh sebab itu, aku berkeinginan karena ayah Prabu tidak bisa melaksanakan tugasnya karena sakit, maka sementara ini
aku akan menggantikan untuk menggerakkan, menghidupkan roda pemerintahan. Dan akan aku lakukan penyelidikan untuk menghukum orang-orang yang menyakiti, meracuni, yang mengirimi ular kepada ibuku. Dan tidak sungkan-sungkan, siapapun dia, akan aku hukum. Tapi Raden, apakah Raden melakukan ini semuanya? Apakah Raden merasa punya hak untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Apakah Raden merasa mempunyai hak untuk menggantikan kedudukan Prabu Hayam Wuruk? Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba Sang Arya Mandalika, Laksamana Nala, bertanya kepada Raden Wirobumi. Raden Wirobumi diam, tidak berkata apapun. Raden tidak punya hak untuk melakukan ini semuanya. Raden tidak punya hak untuk menggantikan kedudukan, apalagi memegang pemerintahan. Tindakan Raden ini sungguh-sungguh sangat membahayakan diri Raden. Apakah Raden menginginkan perang? Jika Raden mengumpulkan prajurit-prajurit seperti ini, kemudian Raden lepas kendali, tidak mampu mengendalikan sekian banyak orang ini, kemudian mereka bergerak lepas kendali, yang terjadi adalah perang saudara. Perang saudara akan terjadi. Dan Raden, ingatlah, jika Raden menggelar perang, maka orang yang ada di depanmu, di depan Raden, adalah aku, Laksamana Nala, akan menghadapi Raden. Pemirsa dimanapun Anda berada, suasana menjadi mencekam. Semuanya terdiam. Nala sudah memberikan kalimat yang jelas, dia akan memihak kepada siapa apabila terjadi perang saudara. Akhirnya Raden Wirobumi mengatakan, "Terima kasih Paman sudah memberikan nasihat kepada saya. Paman, perang akan terjadi. Kematian pun akan terjadi. Bukan perang yang aku takutkan. Bukan kematian yang aku takutkan. Tapi Paman, aku akan takut apabila Wirobumi besok di kemudian hari dikatakan oleh anak cucu Mojopahit kalau Wirobumi adalah anak yang lemah, tidak berani membela orang tuanya, walaupun orang tuanya diracun orang, walaupun ibunya dikirimi ular dan digigit ular berbisa. Wirobumi tidak berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Kalau
Membela rajanya saja tidak berani. Membela orang tuanya tidak berani. Apa yang diharapkan oleh Wirobumi untuk membela rakyatnya? Paman, siapapun di hadapan saya, jika aku sudah menggelar perang, aku tidak takut. Siapapun akan aku hadapi. Tiba-tiba Weredo Mantri, Empu Tanding, wahai Raden, tindakanmu itu sudah berlebihan. Kamu akan bisa dituntut di pengadilan. Tindakanmu ini sudah dianggap makar. Jika terjadi perang saudara, maka aku akan di belakang Laksamana Arya. Pemirsa dimanapun Anda berada, Empu Tanding ini rupa-rupanya memanas-manasi situasi dan keadaan. Baiklah, Paman Empu Tanding, aku sudah katakan, aku tidak takut dengan siapapun. Yang aku takutkan adalah saya sebagai anak yang tidak mampu membela orang tua, yang tidak mampu membela rajanya. Aku di sini ini adalah untuk mencari keadilan. Kepada siapa aku mencari keadilan? Ternyata semuanya diam. Tidak ada yang mau bertindak. Karena ada rasa takut untuk menghadapi orang-orang yang ada di tempat itu. Itu Paman. Jadi kalau Paman ada di belakang Paman Nala, aku tidak takut. Silakan, siapapun boleh. Karena aku merasa kematian apabila merenggut nyawaku di saat aku membela orang tuaku. Aku merasa bangga menjadi anak Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, keadaan seperti itu, tiba-tiba ada suara orang yang menyuarakan suara yang keras dari arah belakang Wirobumi. Siapa yang mau perang? Semua orang memandang orang yang datang. Semua orang memandang kepada orang yang menyuarakan siapa yang mau perang. Orang yang datang itu adalah Dyah Kusumawardhani, yaitu putri Prabu Hayam Wuruk. Kemudian langsung menuju ke tengah-tengah orang-orang yang ada di balai bangsal keprajuritan itu. Aku mendengar ada yang mau perang. Wahai Dimas, apakah kamu mau perang? Raden Wirobumi yang dituju tertunduk. Kalau kamu mau perang, perang saja. Raden Wirobumi sangat takut. Kalau kepada siapapun, Raden Wirobumi ini masih berani membantah.
Tetapi kalau dengan kakang mboknya ini, sungguh dia benar-benar tidak berani membantah sepatah kata pun. Mohon ampun, kakang mbok, saya tidak berniat untuk berperang. Apakah paman Nolo mau berperang? Silakan. Aku juga mendengar apabila terjadi perang saudara, maka paman akan berhadapan dengan Raden Wirobumi. Perang dan perang. Aku pun tidak takut. Pemirsa dimanapun Anda berada, dia, Kusuma Wardani, berjalan mondar-mandir, kemudian tertuju lagi kepada adiknya, yaitu Raden Wirobumi. Adikku, Dimas Wirobumi, berani-beraninya kamu mengumpulkan orang sekian banyak. Berani-beraninya kamu melakukan ini semuanya, tidak koordinasi dengan aku. Kamu menganggap aku apa? Wirobumi dimarahi. Dan orang yang paling senang melihat kejadian itu adalah Werda Mantri Empu Tanding. Dia manggut-manggut, dalam hatinya tersenyum. Kamu tahu, orang yang paling berhak untuk menggantikan Ayah Prabu adalah aku. Jadi kamu bertindak seperti ini. Kalau terjadi sebuah perang saudara, maka kamu yang akan dituntut sebagai orang yang bersalah. Kemudian paman, dia, Kusuma Wardani, kemudian berbalik menuju Rakrian Mantri Mukia Gajanggon dan Laksamana Nala. Apakah paman-paman selama ini sudah bertindak adil? Paman sudah tahu kalau ayahku diracun orang. Paman juga sudah tahu kalau istri selir dari Ayah Prabu dikirimi ular, bahkan kakinya digigit ular yang berbisa. Tapi apa? Apa yang paman lakukan? Tidak ada. Penyelidikan apapun tidak ada. Dan paman tahu, suamiku yang aku cintai sekarang lenyap, diculik mereka. Pemirsa dimanapun Anda berada, betapa terkejutnya Gajanggon, betapa terkejutnya Laksamana Nala dan orang yang hadir semuanya. Tetapi orang yang paling kaget dan campur dengan rasa khawatir adalah Werda Mantri Empu Tanding. Ini merupakan perbuatan-perbuatan orang-orang yang harus diteliti dan diselidiki, karena mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan
yang melanggar hukum. Itu yang menyebabkan mengapa adik saya, Raden Wirobumi, bertindak dengan caranya sendiri. Karena Wirobumi sudah menganggap pemerintahan ini kosong. Tidak ada orang yang memerintah. Buktinya, raja yang sakit, kemudian sakitnya diracun orang. Tidak satu pun pejabat negara ini yang mau menyelidiki siapa yang melakukan perbuatan itu. Sudah terang-terangan ada orang yang mengirimi ular-ular dalam kantong. Tujuannya adalah untuk mengambil nyawa dari istri ayah saya. Tapi tidak ada orang yang bertindak untuk mengusut siapa yang mengirimi kantong-kantong ular itu. Dan siapa yang bermain di balik semuanya ini. Tidak ada kan. Oleh sebab itu adikku, Wirobumi berpikir pemerintahan ini benar-benar sudah vakum. Hukum Kutara Manawa Dharma Sastra sudah tidak dijalankan. Oleh sebab itu aku tidak menyalahkan adikku. Adikku ini kesal karena merasa orang tuanya disakiti, tetapi tidak ada yang membela. Paman tadi mengatakan, apabila terjadi perang saudara, maka Paman Nolo sudah tegas mengatakan akan berhadapan dengan adik saya. Dengarkan Paman, apabila terjadi perang saudara, maka saya akan mendukung di belakang adik saya. Pemirsa dimanapun ada berada, semua orang sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh dia, Kusuma Wardani. Dan orang yang lebih tidak percaya lagi. Sungguh tidak percaya apa yang diucapkan oleh dia Kusuma Wardani adalah adiknya, yaitu Raden Wirobumi. Tapi Gusti Putri, mohon ampun. Apa yang dilakukan oleh Raden Wirobumi, mengumpulkan prajurit sekian banyaknya ini, yang terindikasi membahayakan keselamatan negara, adalah perbuatan melawan hukum. Pemirsa dimanapun Anda berada, langsung dia Kusuma Wardani menoleh ke arah Empu Tanding. Apa kamu bilang? Berani-beraninya kamu menyela aku, berbicara. Kamu sebagai pejabat senior yang tidak mengerti sopan santun. Sekarang aku bertanya kepada kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu kira aku tidak tahu? Kamu adalah orang yang menggagas pertemuan di rumahmu. Kamu bersama dengan Ponco Prabu, yaitu untuk melakukan pertemuan gelap, pertemuan rahasia. Sekarang aku bertanya, siapakah yang meracuni ayahku? Katakan. Siapa yang mengirimi ular-ular itu kepada ibuku? Yaitu istri selir dari ayahku. Dan siapa
yang menyandra suamiku. Kalau nanti suamiku dalam keadaan tidak selamat, maka orang yang paling bertanggung jawab adalah kamu. Sekarang jawablah pertanyaanku. Mohon ampun, Gusti Putri, saya tidak mengerti. Saya tidak tahu siapa yang meracun Gusti Prabu. Dan saya juga tidak tahu siapa yang mengirimi ular-ular itu ke bilik Gusti Selir. Dan saya juga tidak tahu siapa yang menculik Raden Noropadyo. Tidak tahu. Paman Gajanggon, apakah kamu juga tidak tahu? Mohon ampun, Gusti Putri. Wahai Widro Mantri, berkatalah jujur apa adanya. Apa yang disampaikan di dalam pertemuan rahasia di rumahmu? Sampaikan di sini, biar semua orang tahu apa yang menjadi pembicaraan itu. Kalau kamu tidak mau mengatakan dan nanti kamu terbukti salah, maka aku sendiri yang memenggal lehermu. Pemirsa dimanapun Anda berada, benar-benar tegang. Ayo, katakan sekarang. Mohon ampun, Gusti Putri. Memang aku yang menggagas pertemuan, yaitu Ponco Prabu yang ada di rumahku. Kemudian pada saat itu dia Nirtaja Rajasa Dewi Teswari, yaitu bibi dari Gusti Putri, mengusulkan agar melenyapkan Noropadyo. Padukasori, ibu dari Gusti Putri, mengusulkan agar melenyapkan Raden Wirobumi dan Bini Aji, yaitu istri selir dari Prabu Hayam Wuruk. Begitu ya. Tapi apakah kamu yang merencanakan semuanya ini? Mohon ampun, Gusti Putri. Setelah itu, bibi dari Gusti Putri, yaitu Madu Dewi, sangat menentang apa yang disampaikan oleh Dyah Nirtaja Rajasa Dewi Teswari dan apa yang dikatakan oleh Padukasori, sehingga Dyah Madu Dewi karena tidak setuju, maka beliaunya kembali pulang, tidak mengikuti. Dan pada saat itu tidak ada keputusan apapun. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya semuanya hening. Semuanya hening. Putri Dyah Kusuma Wardani, Putri Kedaton, putri satu-satunya Prabu Hayam Wuruk, mundar-mandir. Kemudian langkahnya tertuju kepada Rayi Masnya, yaitu Raden Wirobumi. Kemudian dia mencium kening dari adiknya. Kemudian berkata, "Wahai Dimas,
lanjutkan apa yang kamu inginkan. Pemerintahan ini aku serahkan kepada kamu. Lakukan penyelidikan. Hukum mereka. Jangan pernah ragu-ragu. Jika terjadi perang, aku ada di belakangmu. Setelah itu, pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Putri Kedaton, dia Kusuma Wardani, kemudian kembali berjalan. Tiba-tiba tertuju kepada seseorang. Kamu, Senopati Dipo Manguri, ikut saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, benar-benar Kusuma Wardani tidak disangka-sangka bisa menjadi sosok yang begitu tegas, bisa menjadi sosok yang begitu ditakuti. Akhirnya Dipo Manguri mengikuti langkah kaki dari Putri Kedaton, dan saat sebelum Putri Kedaton ini keluar dari arena pertemuan yang sangat menegangkan itu, kemudian dia mendatangi lagi kepada adiknya. Adikku, seret orang itu, masukkan ke dalam penjara, biarkan dia membusuk di dalam penjara. Pemirsa dimanapun Anda berada, yang dimaksudkan orang itu adalah Warido Mantri Empu Tanding. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Putri Kedaton keluar, diikuti di belakangnya yaitu Senopati Dipo Manguri. Pemirsa, setelah Raden Wirobumi ditinggalkan oleh kakaknya yaitu Kang Mboknya, maka Raden Wirobumi kemudian berjalan mendatangi Rakrian Mantri Mukia Gajah Anggur. Paman, aku menyatakan membatalkan ini semuanya. Aku dititipi, dipasrai oleh Kang Mbok untuk memegang pemerintahan. Tapi sekarang aku kembalikan kembali kepada Poncori, Sabto Prabu, untuk melaksanakan pemerintahan ini. Dan aku berpesan kepada paman agar diselidiki orang-orang yang terlibat di dalam percobaan pembunuhan ayah saya, Prabu Hayam Wuruk, dan percobaan pembunuhan ibuku, serta orang-orang yang menculik Kang Mas Raden Noropadio. Baiklah Raden, akan saya laksanakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apa yang akan dilakukan oleh Putri Kedaton mengajak Senopati Dipo Manguri? Dan apa yang akan dilakukan oleh Gajah Anggon? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini hingga selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.